Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nasrullah dengan NIM 2170 231034 akan mempresentasikan dengan tema evaluasi QoS dan manajemen bandwidth dalam jaringan. Quality of service. Quality of service adalah konsep dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengelola dan memastikan tingkat kinerja tertentu untuk data yang melewati jaringan. QoS bertujuan untuk menyediakan prioritas jenis data tertentu, mengontrol latensi, jitter, bandwidth, dan tingkat kehilangan paket. Lanjut ke next. Parameter QoS ada 8. Mungkin kita akan menjelaskan tentang parameter QoS terlebih dahulu. Parameter QoS adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan kualitas layanan dalam jaringan. Parameter ini membantu mengelola dan mengoptimalkan kinerja jaringan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi atau layanan tertentu. Eh, yang pertama adalah bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum jaringan untuk mentransfer data dalam suatu waktu. Biasanya diukur dalam bit per second atau bps. Bandwidth yang mencukupi penting untuk aplikasi seperti streaming video atau transfer file besar. QoS memastikan bandwidth dialokasikan secara adil dan sesuai prioritas. Contohnya adalah jika bandwidth terbatas, aplikasi prioritas rendah seperti unduhan file dapat dibatasi demi mendukung video conference. Yang kedua adalah latensi atau delay. Waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data untuk berpindah dari sumber ke tujuan biasanya diukur dalam milidetik. Latensi rendah diperlukan untuk aplikasi real-time seperti FOIP dan game online. Tingginya latensi dapat menyebabkan gangguan dalam komunikasi atau lag pada aplikasi. Contoh Contohnya adalah dalam FOIP, latensi lebih dari 100 milisecond dapat mengganggu percakapan. Yang ketiga adalah jitter. Jitter adalah variasi dalam waktu pengiriman antar paket data di jaringan. Jitter yang tinggi dapat merusak pengalaman pengguna untuk aplikasi seperti streaming video atau panggilan suara. QoS membantu menjaga kestabilan waktu pengiriman paket. Adapun contohnya adalah dalam video streaming, jitter dapat menyebabkan gangguan seperti buffering. Lalu yang keempat ada paket loss. Paket loss adalah persentase paket data yang hilang selama transmisi di jaringan. Paket loss, kehilangan paket sering disebabkan oleh kemacetan jaringan atau perangkat yang gagal memproses data. Paket yang hilang dapat menyebabkan gangguan seperti audio yang terputus dan pada FOIP atau frame hilang pada video streaming. Contohnya adalah QoS dapat mengurangi paket loss dengan memprioritaskan jenis tertentu. Yang kelima ada reliability. Reliability adalah tingkat keandalan jaringan dalam pengiriman data tanpa gangguan dan kesalahan. Aplikasi kritis seperti transaksi keuangan membutuhkan jaringan dengan tingkat keandalan tinggi. QoS memastikan jaringan yang stabil untuk layanan keuangan dan sistem darurat. Yang keenam ada availability. Availability adalah persentase waktu jaringan tersedia untuk digunakan. Biasanya diukur sebagai uptime. Dalam sistem 24/7, QoS membantu menjaga ketersediaan. Lalu yang ketujuh ada throughput. Throughput adalah jumlah data aktual yang berhasil ditransfer melalui jaringan dalam satuan waktu. Throughput dapat dipengaruhi oleh faktor seperti latensi, jitter, dan paket loss. Contohnya adalah QoS dapat memastikan throughput optimal untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data besar seperti cloud storage. Lalu yang terakhir ada error rate. Error rate adalah persentase paket data yang rusak atau tidak dapat diterima secara transmisi. Tingkat kesalahan yang tinggi dapat mengurangi kualitas layanan secara keseluruhan. QoS membantu mengurangi error rate dengan menggunakan metode deteksi kesalahan. Kita next. Di sini ada fungsi dan tujuan dari QoS. Yang pertama adalah prioritas lalu lintas. QoS memastikan bahwa data yang lebih penting seperti panggilan suara atau video streaming mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan data lain seperti unduhan file atau email. Yang kedua adalah pengurangan latensi. QoS membantu meminimalkan waktu tunda latensi untuk mengaplikasi real-time seperti FOIP. Lalu yang ketiga ada jaminan bandwidth.
QoS dapat memastikan bahwa aplikasi atau pengguna tertentu mendapatkan jumlah bandwidth yang memadai untuk aplikasi operasional. Yang keempat adalah pengendalian jitter. Dalam jaringan, jitter mengacu pada variasi waktu pengiriman. QoS membantu mengurangi jitter agar aplikasi seperti video conference berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah manajemen congestion. QoS membantu mengelola kemacetan jaringan dengan membatasi data dari aplikasi atau pengguna tertentu. Kita next. Komponen utama QoS. Yang pertama ada bandwidth management. Bandwidth management adalah mengalokasikan kapasitas jaringan kepada aplikasi atau layanan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua adalah prioritization atau paket. Memberikan prioritas pada jenis lintas tertentu seperti suara atau video. Ketiga ada traffic shaping. Mengontrol kecepatan aliran data keluar atau menghindari overloading jaringan. Kelima ada latency control. Memastikan waktu tunda berada dalam ambang batas yang dapat diterima untuk layanan yang sensitif terhadap waktu. Kita next. Berikut adalah penerapan dari QoS. Beberapa penerapan dari QoS. Yang ini adalah gambar dari Voice over IP atau VoIP mengurangi latensi dan jitter untuk panggilan suara yang berkualitas. Yang ini adalah streaming video, memberikan pengalaman menonton yang video yang mulus tanpa buffering. Ini adalah jaringan, kita ibaratkan adalah jaringan perusahaan. QoS dapat meminimalkan latensi untuk gameplay atau responsif. Kita next. Metode-metode dalam QoS. Yang pertama ada integrated service. Integrated service adalah menggunakan metode reservasi sumber daya untuk menjamin kualitas layanan. Kedua adalah menggunakan penandaan pada paket data yang memberikan prioritas berdasarkan jenis layanan. Ketiga, base effort. Lalu lintas ditangani tanpa jaminan QoS, biasanya untuk aplikasi non-kritis. Mungkin saya akan menjelaskan satu studi kasus dari QoS ini. Kita ibaratkan ada satu PT yang bernama ABC, sebuah perusahaan teknologi menghadapi masalah jaringan yang mengadakan konferensi video dengan klien internasional. Keluhan yang sering muncul meliputi kualitas video yang kurang bagus, suara terputus-putus, dan penundaan saat berbicara. Masalah ini memengaruhi produktivitas dan hubungan dengan klien. Setelah kita investigasi, ditemukan bahwa jaringan perusahaan tersebut secara bersamaan untuk berbagai kebutuhan, seperti yang pertama adalah penggunaan file besar oleh divisi pengembang, kedua akses media sosial oleh karyawan, ketiga sistem email dan aplikasi berbasis cloud, keempat conference video yang memerlukan bandwidth tinggi dan latensi rendah. Tujuan dari QoS ini agar yang pertama kita untuk memastikan konferensi video berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Kedua, mengoptimalkan penggunaan jaringan agar aplikasi penting mendapatkan prioritas. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna di seluruh divisi. Saat dianalisa, ada beberapa masalah. Yang pertama, kapasitas bandwidth tidak memadai. Kedua, latensi tinggi dan jitter. Ketiga, banyak paket loss. Keempat, prioritas data yang tidak diatur. Untuk solusinya, kita bisa menerapkan beberapa cara. Yang pertama adalah implementasi QoS di router dan switch. Menggunakan metode differentiated service yang tadi kita jelaskan. Menandai paket data dari aplikasi conference video sebagai prioritas tertinggi dengan DSCP atau differentiated service code point. Yang kedua bisa dengan membatasi bandwidth untuk aplikasi yang tidak penting seperti unduhan file dan media sosial. Lalu dengan solusi kedua kita bisa dengan cara pengelolaan bandwidth dan mengalokasikan bandwidth khusus sebesar 50% total kapasitas untuk konferensi video dan menggunakan traffic shaping untuk mengatur kecepatan transfer data keluar. Lalu untuk solusi ketiga, kita dapat monitoring dan analisis jaringan dengan cara memasang perangkat lunak pemantau QoS untuk memantau parameter latensi, jitter, dan paket loss. Melakukan evaluasi mingguan untuk memastikan performa tetap stabil. Lalu untuk solusi keempat, kita dapat meningkatkan infrastruktur
dengan cara menambahkan kapasitas bandwidth total dari 100 Mbps menjadi 200 Mbps menggunakan perangkat jaringan yang mendukung QoS tingkat lanjut. Eh, Mungkin dari tadi yang kita penerapan tersebut, kita dapat menghasilkan peningkatan kualitas video dengan latensi rata-rata turun biasanya dari 200 milisecond menjadi 50 milisecond dan jitter berkurang dari 30 ms menjadi 5 ms, paket loss hampir tidak ada. Lalu kita optimalisasi penggunaan jaringan. Aplikasi non-kritis seperti media sosial hanya mendapatkan 10% bandwidth total. Lalu kepuasan pengguna meningkat. Biasanya keluhan karyawan dan klien terkait kualitas jaringan berkurang. Lalu kedua, produktivitas kerja meningkat karena jaringan lebih stabil. Mungkin itu saja penjelasan KWS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.